Halo guys, selamat datang di channel gua. Gua lagi main game Blade of Hasira atau Blade of Pilar. Hari ini gua lagi pakai char VIP kecil gua, atau lebih tepatnya ini sebenarnya hitungannya sih kayak F2P sebenarnya. Gua mau kasih tahu kalau ada bisa dapetin diamond gratis. Nah, cara itu cuma satu, kalian harus ikut partisipasi guild boss. Kenapa? Karena di guild boss ini ketika sultan-sultan atau siapapun yang beli item di guild boss, kalian bisa dapetin gems. Nah, ini kalian bisa baca nih, participate and get gems. Nah, kemarin karena anggota guild gua yang beli nih, termasuk gua sendiri ya, gua juga ada beli. Nah, itu totalnya gua satu hari itu bisa dapat sampai 1 kagem. 1000 lah. Nah, hitungannya tuh seingat gua tuh 10% dari apa yang kita beli. Jadi semisalnya yang beli totalannya 10.000, yang gua ingat sih dapetnya sih sekitar 1.000. Di Word juga bisa dapat gems nggak? Bisa, tapi chance-nya dia lebih kecil. Dia dapatnya tuh per 1%. Kayak tadi di Word ini sempat sampai totalannya 30.000 lebih ya nggak salah. Nah, itu dapatnya cuma sekitar 400-an doang tadi, nggak gede-gede banget lah. Gitu. Jadi ada cara buat bisa dapetin gem gratis. Gemnya sih lumayan, hari ini gue total dapat tuh sekitar 1.500-an. Kalian lihat aja. Gue nggak pernah top up lagi nih kalau kalian lihat. Gue cuma top up 16.000 doang di awal buat dapetin Kyojuro kalau kalian tahu nih. Nah, itu gue langsung diamond gue tetap 9.000. Walaupun gue tadi udah beli sempat 3.000-an. Gitu. Jadi dapatnya lumayan. Belum lagi nih lagi ada event ransom ini. Bisa dapetin 3.000 diamond gratis. Nah, gue saranin kalau untuk F2P atau mungkin VIP kecil lah lo spender, beli yang penting-penting aja ini. Gue sih barusan beli 2. Pelan-pelan gue cicil. Kayak gue tunggu ransom sampai 1.000 sampai 3 kali kan 3.000 tuh bisa beli 1. Jadi hitungannya kayak nggak terlalu banyak spend lah kasarnya. Nah, untuk Halo sendiri, gue ngambil Handsblade dan gue naikin bintang 1. Karena ini harganya murah, cuma 1.000. 1.000 gem, kalau 3.000 berarti dapat 3. Gue ngambil ini dikarenakan dapetin speed di awal 30. Dan efek panjangnya bagus nggak? Bagus. Kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya kita upgrade terus nih sampai bintang 5, ini nambahin speed total sampai 50. Habis itu ketika kita di modify, nah ini butuh batu nih, basic jet. Basic jet ini gue belum pernah dapat di guild langsung. Biasanya di Word doang jualnya. Itu 3.000 dan masih bersaing. Ini lumayan, kalau unlock pertama kalinya aja, kita dapat bonus attack itu setara dengan speed kita dibagi 100. Nah itu true damage. Dan ini bisa di stack sampai 2. Nah, menurut gue ini lumayan. Ini kita bisa naikin sampai 5 kali kita naikin ini di sini. Kalian bisa lihat. Sampai fast and furious. Nah, cuma gue belum pernah coba juga, jadi gue belum benar-benar paham. Yang gue tahu setelah kita modify, senjata kita tuh naik. Warnanya berubah. Nah, harusnya kalau warnanya berubah, nanti dia bisa dapetnya kayak begini nih harusnya. Nah, ini kalian lihat furious yang pertama biru. Habis itu nanti kita naikin ke Speed King. Nanti berubah terus nih. Ntar dia bakal berubah-berubah terus. Nah, ini gue lagi sambil-sambilan daily. Ini bakal berubah terus nih. Sampai kalian lihat besar terus nih ntar. Sampai akhirnya merah. Dan ini kebuka semua. Gitu. Refine ini bisa dapet. Bisa kalian dapetin juga. Ini tapi refine ini setahu gua diharuskan kita bintang 5 dulu. Kalau nggak bintang 5 kita nggak bisa modify, nggak bisa di refine. Kenapa di sini belum ada tulisan refine? Minimal kita kalau mau refine kita harus ada punya 5 halos. Kalau kalian tahu. Di sini sih nggak ada info sama sekali. Cuma penjelasan doang kalau halo tuh bakal muncul adanya di level berapa, refine yang munculnya di level berapa dan di hari keberapa. Nah, untuk gue sendiri gue saranin kalau kalian tank tuh bisa pakai namanya Soul Fiddle. Karena di Soul Fiddle ini di game pertama kali mulai dia bisa kasih shield dan itu sebesar 10% dari max HP dari si tank tersebut. Jadi menurut gue lumayan. Juga bisa dapat heal. Nah ini tapi mau heal ini kalian mesti modify dulu. Kalau nggak modify percuma, nggak bisa.
Gue ada ngambil ini buat damager gue, biar lari biar kenceng juga, sama dia dapat 10 more damage sebenarnya. Tapi yang gue incar di awal karena kita pasti awal-awal kan nggak ada bintang sama sekali nih, juga nggak bisa modify, jadi otomatis kita ngincar speed dulu. Nah kalau misalkan untuk Ruby Sickle bagus nggak? Menurut gue dibilang bagus lumayan. Ini kayak penetrate sebenarnya. Reduce target 30%. Tapi ini cuma di reduce aja sih menurut gue. Tapi efek jangka panjangnya ada apa enggak sih? Gue sih belum pernah coba pakai. Kebetulan char utama gue sendiri pun ngambilnya cuma Handblades, Phoenix Bow. Nah ini gue mau kasih tahu juga kenapa gue ambil Phoenix Bow. Karena menurut gue dia ada Purge buff. Kenapa gue ngambil Purge buff dan ini gue kasihnya ke support? Karena kadang-kadang ada buff musuh yang memangnya yang bisa di purge lah ya. Dan menurut gue cukup berbahaya, itu bisa kalau gue purge hilang. Itu cukup membantu, kayak contoh buffnya si Shinobu yang nambahin speed. Kalau kita purge hilang gitu. Kalau enggak shield dari Kyojuro. Kalian gak ada mui nih. Caranya buat bisa ngalahin gimana? Pakai Phoenix Bow ini. Kalau kalian purge, shieldnya hilang. Gitu. Dan menurut gue juga ini juga cukup bagus karena dia ada 50% chance 50% chance to purge crowd control di buff. Nah ini juga bagus ini. Dan ini di buffnya itu di purge-nya itu ke diri kita. Misal kita kadang kena skill di buff dari siapa, entah dari Obane atau apa, itu bisa langsung hilang. Nah sama skillnya ini menurut gue lumayan bagus. Kalian juga bisa lihat lagi, gue ada ambil itu. Dragon Fan gue nggak ambil karena menurut gue di awal-awal tuh dia cuma nge-heal doang sebenarnya. Menurut gue heal itu udah ada yang lain sih. Jadi karena gue pakai 2 healer jadi nggak terlalu penting Dragon Fan ini. Mungkin ada beberapa orang yang pakai juga karena penting. Nah kalian juga bisa ke Dark Trident. Nah ini menurut gue yang paling penting untuk hitter utama karena nambahin critical. Lumayan 15% ini kalian jadi nggak usah, kalau misalnya kalian kayak pakai Gyu atau siapapun yang ada pakai rune atau kendonya critical, pakai ini sih bisa kalian ganti sebenarnya. Karena critical terlalu banyak juga kalau chance udah pasti keluar terus sih sebenarnya nggak terlalu. Kalian bisa ganti kayak yang lain kayak nambahin damage atau apa. Jadi menurut gue masih bisa diganti lah. Untuk pink koma gue nggak pakai ini karena menurut gue dia cuma convert 25% HP kita doang jadi shield. Menurut gue unworth it. Tapi kalau udah sampai bintang besar, sampai warnanya udah warna ungu atau oranye, ini baru kepake nih gitu, karena dapetin critical. Sisanya menurut gue sih biasa-biasa aja, nggak terlalu penting-penting banget. Sama flower badge, nah ini kalian mesti ambil karena menurut gue ini bagus. Ini ningkatin moral di tim kalian dan itu bisa nambahin attack, jadi otomatis attack kalian tambah besar gitu. Sama kalau bisa juga kalian ada ngambil Black Knight, ini bagus untuk area. Ini lumayan nambahin damage jadi semakin tinggi. Gitu. Jadi otomatis damage kalian tuh karena untuk area kan biasanya kebagi tuh. Jadi otomatis lebih dalam. Paling itu aja penjelasannya, sama dapat gem yang gratisan. Kalian bisa dapetin banyak gem sebenarnya di sini. Yang penting harus ikutin aja event-eventnya, tapi event ini memang cukup memakan waktu sih ya, karena mulainya tuh dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Yang penting sih ngetek aja sih ya. Tujuannya tuh cuma satu, kalian harus ngetek. Ngetek bisa dapat gem, kalian nggak ngetek kalian nggak dapat gem, itu aja sebenarnya. Nah kalau misalkan untuk kalian ikutin auctionnya 7/2, nah ini kalian kuranginnya sejam dari sini. Ini kalau untuk waktunya WIB ya. Kalau waktu yang lain mungkin kalian bisa disesuaikan. Dan menurut gue masih oke lah ya. Tapi ya kumpulin gem aja dulu semisal kalian belum ada gem. Caranya kayak gitu. Jadi ini ransom terbaik sih kalau menurut gue. Per hari loh dapat mulu. Yang penting di guild kalian aktif aja, banyak yang beli. Sama di World banyak yang aktif beli. Kalian pasti bakal dapat diamond terus sih. Karena kalian lihat gue udah beli banyak, diamond gue tetap 9.000 lagi nih. Diamond gue selalu di 9.000 sampai 10.000 dan gak pernah berkurang. Dan gue gak pernah top up sama lagi. Udah gak pernah top up sekali lagi lah ya. Dan gue cuma mengandalkan ransom aja. Karena gue beli-beli yang penting-penting aja. Untuk yang low spender ini, gue wajibin beli ini. Gue gak pernah beli tiket faction karena 7,5 menurut gue mahal.
Jadi gue beli yang penting-penting aja. Guild juga gue nggak pernah tanggung-tanggung di sini karena menurut gue bagus. Jadi gue attack pasti full, langsung inspire pun gue pasti gue pakai full. Nah itu diamond gue nggak pernah habis gue kayak begini, gitu. Dan arena kebetulan gue agak tinggi, jadi incer setinggi mungkin, jadi biar dapat transumnya pun banyak gitu loh. Lumayan lah sebenarnya sama X server arena. Banyak yang bisa dapetin diamond untuk kita, banyak event-event yang harus dikelarin juga kayak Miret sini itu dapetin diamond. Sebenarnya sih untuk F2P diamond bisa banyak lah. Cuma gue sendiri karena nggak terlalu hoki, menurut gue nih Nichar dapetin hero-heronya, jadi progres gue agak pelan. Ada yang VP 10, VP 1 sebenarnya udah lebih tinggi lah daripada gue. Cuma kebetulan ini gue VP 1-nya paling tinggi di peringkat ke-11. Udah lewatin beberapa VIP juga. Jadi boleh dicoba, ini dapetin gem gratisnya. Siapa tahu bermanfaat buat kalian. Di sini udah gue hapus sih biasanya. Kalau nggak gue kasih unjuk. Kalau gue dapetnya selalu segituan. Jadi bisa dicoba. Untuk F2P jangan menyerah, tetap maju terus. Thank you.